bencana alam dan bencana sosial itu terjadi sebagai siksaan atau ujian. Kita akhir-akhir ini menyaksikan banyak bencana atau kejadian buruk yang berkaitan dengan fenomena alam atau berkaitan dengan manusia, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kesulitan ekonomi, kegaduhan mengenai pemilihan umum. Terhadap kejadian-kejadian semacam ini, kita harus berhati-hati dalam menafsirkannya dan dalam meresponnya, karena semua itu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Tuhan yang maha bijaksana dalam menciptakan apapun, termasuk menciptakan bencana. Allah maha suci dari sekutu maupun kekurangan. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi, tidak mungkin Allah menciptakan itu karena kebodohan Allah atau kekurangfahaman Allah. Allah itu maha pandai, maha bijaksana, maka kejadian itu diciptakan. Mungkin karena sebagai siksaan, mungkin sebagai ujian. Misalnya, kita sudah menyelesaikan pemilihan umum. Jika yang menjadi presiden adalah capres nomor 1, capres nomor 2, atau capres nomor 3, yang manapun yang dia terjadi, itu tidak mungkin lepas dari kehendak Allah, atas kebijaksanaan Allah itu sendiri. Dan kejadian apapun yang dipilih oleh Allah, maksud saya kejadiannya, bukan presidennya, ya. Jadi kejadian apapun yang dipilih Allah, saya ulang, bukan keterpilihnya presiden A atau B, ya, tapi kejadian yang dipilih oleh Allah menang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, di situ pasti ada kebaikan. Ya. Ini sangat relevan dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakan, Allahumma wahai Allah, malikal mulk, engkau adalah raja di raja. Tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau menanggalkan kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan engkau membuat mulia orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan engkau membuat hina orang yang engkau kehendaki. Istilah di sini membuat mulia. Membuat mulia itu tidak harus menjadi presiden. Karena seseorang bisa menjadi presiden tetapi terhina, seperti Firaun. Ya. Ada orang yang tidak jadi apa-apa tetapi menjadi mulia, seperti para nabi misalnya. Ya. Biyadikal khair, hanya di tanganmu lah semua kebaikan. Berarti apapun yang terjadi itu adalah qadarullah, kekuasaan Allah, tidak lepas dari kehendak Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas apapun. Ya. Kita memang harus berhati-hati dalam menafsirkan bencana dan meresponnya, karena ada kalanya Allah menciptakan bencana sebagai hukuman. Kalau bencana itu sebagai hukuman, maka itu hukuman bagi orang-orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan ada kalanya sebagai ujian. Nah, kalau berfungsi sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Ketika Allah menciptakan bencana sebagai hukuman, Allah bermaksud mendorong mereka yang suka berdurhaka atau suka melakukan pelanggaran-pelanggaran itu agar mereka kembali mengikuti cara hidup yang benar dan baik. Kalau mereka misalnya rakyat, ya yang rakyat yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu ditegur oleh Allah supaya mau kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kebetulan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan, ya diharapkan
mereka itu nanti bertaubat, mengikuti jalan yang benar. Dan ketika Allah menciptakan bencana sebagai ujian, Allah bermaksud akan menambah kemuliaan dan memberi ampunan kepada mereka yang beriman dan bersabar. Bencana ini termasuk kesulitan-kesulitan atau kesengsaraan yang diakibatkan sakit, ya, sakit apapun, termasuk sakit kanker. Ya. Bisa juga Allah menciptakan suatu bencana dengan tujuan ganda. Ya siksaan, ya ujian bareng. Yakni hukuman bagi yang melakukan pelanggaran dan sekaligus memuliakan mereka yang beriman dan bersabar. Jadi Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, bisa satu kejadian tapi dua tujuan sekaligus. Kalau kita kan biasanya kita itu mempunyai tujuan hanya satu, tidak bisa ganda. Tapi kalau Allah itu bisa multi, ya, banyak tujuan yang semuanya baik. Dan semua orang beriman pasti diuji. Ya. Allah mempertanyakan kepada orang-orang yang ingin masuk surga. Ya. Dan insya Allah kita ini juga ingin masuk surga. Ya. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan bisa masuk surga padahal belum datang ujian kepada kalian berupa ujian seperti yang Allah timpakan oleh orang-orang generasi sebelum kalian. Orang-orang generasi sebelum kalian itu diberi ujian-ujian berupa kesulitan demi kesulitan, kesengsaraan, peperangan, dan sebagainya yang membuat sengsara. Bahkan mereka diguncang. Diguncang ini bisa keguncangan bumi, berarti gempa bumi, bisa keguncangan ini kejiwaan, ya, seperti yang dialami oleh umat muslimin di Madinah. Jumlah mereka tidak begitu banyak, tetapi mereka sering diserbu pasukan dari Makkah dengan jumlah yang lebih banyak, dengan persenjataan yang lebih lengkap. Itu membuat jiwa mereka terguncang. Nah, hatta yaqular rasul, sampai utusan Allah yang menyertai mereka dan juga orang-orang yang beriman bersama utusan Allah tadi bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ketahuilah pertolongan Allah dekat. Pertolongan Allah itu dekat, tidak lama lagi akan datang. Ya, tidak lama lagi itu kan bisa 1-2 hari, tapi bisa 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun. Tapi untuk masyarakat Madinah tidak lama, ya, karena 8 tahun setelah hijrah mereka sudah menang. Jadi dengan menang itu maka mereka sudah terbebas dari intimidasi orang-orang Mekah. Sehingga disebutkan di surat Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kalian menyaksikan pertolongan Allah sudah tiba dan kemenangan sudah diperoleh, maka orang-orang pada masuk Islam berbondong-bondong. Ya, biasa setelah menang lalu orang bergabung. Ya, kalau nanti 02 yang menang, yang berkuasa, nanti 01 dan 02 sebagian akan bergabung. Nah, zaman Rasulullah, karena Rasulullah menang, maka orang pada masuk Islam berbondong-bondong. Nah, pada saat itu bersyukurlah kalian. Bersyukur dengan cara bertasbih, dengan cara mohon ampun kepada Allah, dan memuji kepada Allah. Nah, oleh karena itu, tidak pada tempatnya kita mempertanyakan, atau apalagi minta pertanggungjawaban Allah. Jadi kita jangan mempertanyakan, kenapa sih Allah engkau menangkan orang yang itu? Kami tidak suka orang yang itu. Tidak pada tempatnya. Pilihan Allah itu pasti tepat.
dan di situ Allah mempunyai tujuan baik. Ya. Jadi justru kita itu yang harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian itu. Misalnya kita memilih presiden, loh kok yang jadi itu, kok dia jahat, misalnya ya. Ini saya tidak ngomong presiden yang manapun ya, bisa juga presiden yang lalu, bisa juga sekarang atau yang akan datang. Ya. Misalnya ada penguasa atau pejabat-pejabat yang zalim. Kita tidak bisa mempertanyakan kepada Allah, kenapa sih Allah engkau membiarkan orang-orang yang korupsi itu berkuasa? Nggak bisa. Karena Allah yang menciptakan bahwa para pejabat itu pada korupsi. Kok bisa begitu? Iya, supaya orang-orang tahu bahwa ini loh akibatnya. Kalau para pejabat itu korupsi, maka akan terjadi keguncangan masyarakat, akan terjadi kemiskinan, dan ada perlakuan semena-mena, karena orang jahat itu maunya dapat duit, dan kalau ada orang yang mengganggu mereka mendapatkan uang dengan cara apapun, mereka akan tidak segan membantai orang itu. Ya, contoh kecil, kalau ada seorang copet mau mencopet, kemudian ada orang yang mengawasi terus, matanya melihat terus, wah itu nanti orang itu akan dihajar itu oleh kelompok pencopet tadi. Jadi hanya melihat saja itu akan dihajar oleh mereka. Mereka tega. Ya namanya aja penjahat. Ya. Oleh karena itu Allah kalau membuat peristiwa yang buruk itu supaya kita mengambil pelajaran. Ada peristiwa buruk, misalnya ada mobil atau sepeda motor ditabrak kereta api. Nah, itu bisa menjadi hukuman bagi orang yang tertabrak karena dia melanggar, sudah ditutup palangnya tapi dia tetap masuk. Bagi dia itu siksaan. Tapi bagi orang lain itu pelajaran. Makanya kamu jangan seperti itu. Ya. Dan Allah memiliki hak prerogatif untuk menciptakan peristiwa apapun. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pada tempatnya untuk ditanya, untuk diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia lakukan. Tapi merekalah, manusialah yang harus diminta pertanggungjawabannya, yang harus ditanya. Nah, karena itu ketika terjadi bencana, mestinya kita tidak menyalahkan Allah karena Allah telah menciptakan alam raya ini dengan ekosistem yang baik. Jadi misalnya itu bencana alam. Bencana alam itu kan sudah dibikin oleh Allah dengan desain yang bijaksana. Desain, kalau yang membuat, kita mengatakannya tata kota. Kalau Allah kan tidak hanya kota, tata daerah di permukaan bumi. Ya. Misalnya Allah itu menata alam raya ini, atau di daratan ini, itu ada yang dibuat oleh Allah tinggi seperti gunung, bukit, ada yang dibuat datar, ada yang dibuat cekung. Semua punya fungsi. Ya. Semua punya fungsi, yang fungsinya itu ekosistem. Nah, yang cekung itu dimaksudkan oleh Allah sebagai water catchment, tempat penampungan air. Misalnya rawa-rawa atau situ-situ yang alamiah. Itu yang mendesain Allah. Nah, kita manusia suka merusak desainnya Allah karena manusia punya selera. Jadi misalnya manusia mengubah tatanan alam dengan mengubah fungsi suatu area penampungan air atau tempat banjir dipakai sebagai tempat hunian. Maka banjir di daerah itu bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan kita manusia yang mengubah tata ruang yang didesain oleh Allah dengan baik. Kita saksikan deh. Misalnya mungkin benar, mungkin salah, tapi dugaan saya seperti itu karena saya sering mendengar di daerah saya ini dulu rawa-rawa, ya, tapi
sekarang menjadi perumahan. Berpuluh-puluh tahun daerah saya ini banjir. Belakangan ini alhamdulillah tidak lagi banjir karena ada kanal banjir, flood canal, ya, kanal banjir. Tapi kita seringkali suka salah menyebut banjir kanal. Ya. Kanal banjir, kanal untuk mengatasi banjir, kanal banjir timur. Setelah itu jadi, daerah saya tidak ada kebanjiran lagi. Nah, dulunya ada kesalahan, kenapa daerah banjir dipakai untuk tempat hunian? Misalnya lagi di daerah dekat saya ini ada Duren Sawit, di situ ada tempat yang selalu banjir. Terus pegawai negeri atau pegawai dari satu BUMN dikasih jatah boleh membeli rumah secara kredit di daerah situ. Ketika mereka melihat, wah ternyata daerah banjir. Tapi karena alokasi yang ditentukan di situ ya udah dijadikan tempat tinggal. Ya kalau kebanjiran, ya salahnya sendiri. Ya untunglah daerah itu tidak jauh dari situ ada kanal banjir timur, ya berdekatan sekali, sekarang tidak ada banjir lagi. Tapi dulu sampai puluhan tahun kan mereka menderita. Ya. Misalnya lagi bukit itu direncanakan oleh Allah sebagai penada hujan yang kemudian airnya itu sebagian dialirkan lewat permukaan, lewat sungai, sebagian dirembeskan ke dalam supaya yang rembes ke dalam itu nanti mengalir di bawah tanah, di bawah kita, mengalir pelan-pelan sehingga di daerah yang dataran rendah ketika musim kemarau masih bisa mendapatkan air dengan cara ngebor atau bikin sumur. Ya. Nah, kalau itu diubah, bukitnya dipapras atau bukitnya dijadikan tempat penambangan, maka itu akan menjadi sumber bencana. Kalau terjadi tanah longsor, siapa yang salah? Salah manusia. Ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nyatalah kerusakan-kerusakan terjadi di daratan dan di lautan dikarenakan ulah manusia, dikarenakan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kenapa kerusakan itu diizinkan terjadi oleh Allah? Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya mereka yang melakukan kesalahan itu merasakan itu loh akibatnya kalau kamu berbuat salah. Itu kalau alam. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Tujuan Allah membuat bencana itu supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar. Itu kalau peristiwa alam. Peristiwa sosial juga begitu. Kalau dibiarkan terjadi krisis moneter, krisis ekonomi, itu sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran bagi kita, makanya kamu ini jangan banyak korupsi. Ya. Dan memang kesalahan-kesalahan itu dibuat oleh manusia. Waktu itu ada kelompok yang tidak bisa menerima presidennya itu mencopot seseorang yang mereka gadang-gadang. Begitu dicopot, terus kelompok itu merencanakan akan menjatuhkan presiden. Apa yang saya katakan ini bisa dibaca di satu buku autobiografi yang ditulis oleh orangnya sendiri, dan dia mengaku sejak saat itu mereka merencanakan kejatuhan presiden itu. Nah, dan terus terjadi bencana, krisis moneter, karena menurut perhitungan mereka, kepala negara ini tidak akan jatuh kalau masyarakat masih bisa makan. Maka harus dibikin miskin. Untuk miskin, dibikin krisis moneter, krisis ekonomi. Caranya gimana? Tiba-tiba bank dibuat bebas. Padahal sebelumnya dianggap jumlah bank itu sudah terlalu banyak. Untuk menguranginya mesti pelan-pelan dengan cara menganjurkan mereka merger. Tiba-tiba dibuka hanya dengan modal cukup 10 miliar.
bank-bank baru pada berdiri, terus bank-bank itulah yang membuat bangkrut, karena dibuat supaya terjadi rush terhadap uang asing atau dolar. Dengan adanya rush, maka terjadilah kenaikan harga dolar dan jatuhnya rupiah. Nah, kenapa kita tertimpa krisis ekonomi? Ya karena di antara kita ada yang membuat itu. Sayang, yang membuat itu tidak bertuhan. Karena mereka tidak bertuhan, ya mereka merasa itu benar. Kalau kita yang bertuhan, yang tertimpa akibatnya. Nah, bagi yang tertimpa ini, itu ujian. Kalau kita sabar, kita mendapat ampunan dari Allah. Tapi kesabaran itu bukan berarti kita harus pasif. Kita mesti berbuat sesuatu untuk pembenahan berikutnya. Tapi dari waktu ke waktu, selalu saja ada orang-orang yang ingin membuat kerusakan tatanan kehidupan, karena mereka pihak-pihak tertentu itu selalu ada yang ingin menguasai aset-aset negara. Nah, demikian juga masalah kemasyarakatan, ya, itu tadi masalah kemasyarakatan atau kemanusiaan. Kalau terjadi ketimpangan ekonomi di antara para anggota masyarakat, kita tidak bisa menyalahkan Allah, karena kita sendiri yang membuat berbagai peraturan, termasuk undang-undang yang lebih menguntungkan pemodal, lebih menguntungkan orang yang punya modal. Kalau yang punya modal kan berarti orang kaya, dan kurang menguntungkan buruh. Buruh itu umumnya tidak kaya. Terus jadi perundang-undangan, peraturan dibuat semuanya yang mendorong, yang menarik untuk investasi baru. Terus dengan rencana itu, peraturan-peraturan dibuat yang memudahkan orang-orang membuat investasi baru, dan supaya mereka tidak keberatan bikin investasi baru, upah buruh dibuat murah, atau kepegawaian itu bisa mudah dipecat. Kalau dulu dipecat sulit, nah, kalau dibuat yang mudah, dibuat yang tidak harus menjadi pegawai tetap, boleh juga outsourcing dan sebagainya. Ya, akhirnya yang beruntung adalah pemilik modal. Ya, bukankah investasi itu datangnya dari pemodal? Pemodal itu adalah yang kaya, yang itu berarti bahwa perundang-undangan sengaja dibuat untuk lebih menguntungkan si kaya, dan sengaja atau tidak dibuat merugikan atau paling tidak menguntungkan si miskin. Lebih buruk lagi jika para pemodal itu memberi upeti atau sogokan kepada para pejabat yang mengambil keputusan. Dan ditambah lagi, para pejabat itu berkorupsi dengan cara mengambil harta rakyat. Mengambil harta rakyat itu bisa dengan cara korupsi, bisa dengan cara memeras rakyat. Memeras rakyat itu yang lazim di kita ini, perizinan tidak akan dikeluarkan meskipun sudah memenuhi persyaratan, kalau orang yang minta izin itu belum memberi upeti kepada pejabat yang memberikan izin. Itu namanya pemerasan. Nah, ini bertentangan dengan kebijakan Allah. Kalau kebijakan Allah itu kan kita didorong untuk tolong-menolong. Kalau tolong-menolong itu artinya orang yang mempunyai kelebihan menolong orang yang memiliki kekurangan. Orang yang mempunyai kekuasaan lebih daripada orang lain memberikan perizinan-perizinan dengan mudah. Orang yang mempunyai modal yang lebih banyak menolong pengusaha-pengusaha kecil yang kekurangan modal, atau dengan bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, jadi dengan demikian, maka kalau ada kerusakan di bidang sosial, itu sebenarnya salah kita sendiri, kita manusia, ya. Kita manusia, baik kita sebagai rakyat atau sebagai pejabat atau sebagai pengusaha. Ya. Kalau Allah itu menciptakan alam raya ini saling mengisi, saling memberi. Contohnya, awan itu banyak mengandung energi listrik
plus dan minus. Awan yang sekumpulan, maksud saya sekumpulan awan yang terlalu banyak mengandung energi plus, dia akan membuang kelebihannya itu diberikan kepada awan yang dekat di situ yang kekurangan plus. Maka terjadilah lompatan-lompatan energi. Lompatan-lompatan energi ini menjadi kilat, ya, menjadi petir. Nah, itu sebenarnya sebagai pelajaran bagi kita. Oh, awan itu sedang memberikan kelebihannya kepada saudaranya sendiri yang mengalami kekurangan. Itu mestinya kita ambil pelajaran. Kita yang mempunyai kelebihan menolong yang kekurangan, bukan malah memeras kepada yang punya kekurangan. Ya. Contoh lagi, lautan itu memiliki kelebihan air. Airnya banyak sekali, daratan tidak punya air. Dikirim air itu dengan cara diuapkan dulu, kemudian digiring, dijatuhkan ke daratan. Nah, karena Allah itu memang kebijaksanaannya demikian, bahwa unit-unit makhluk Allah di alam raya ini saling memberi, maka Allah menganjurkan kita untuk saling memberi, yang lebih memberi yang kurang. Nah, yang paling mendesak pertolongan itu kalau ada orang lapar. Jangan sampai orang itu mati karena kelaparan atau sakit karena kelaparan. Maka didorong oleh Allah untuk memberi makan. Tidak usah sayang dengan harta, karena harta yang lebih itu memang dianjurkan oleh Allah untuk dibagi. Kenapa begitu? Karena yang miskin itu memang mereka mempunyai kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Tapi ada orang-orang yang mempunyai kelebihan, dan ini memang didesain oleh Allah. Karena kalau di suatu negara atau suatu daerah semuanya kaya, ekonomi nggak jalan. Ya, karena dagang memang orang punya duit untuk membeli, tapi mereka karena kaya, mereka sudah punya sumber daya yang cukup, sehingga mereka tidak perlu membeli. Seperti di surga, semuanya orang kaya, nggak ada perdagangan. Begitu pula kalau suatu daerah semuanya miskin, nggak ada duitnya untuk membeli. Jadi memang Allah mendesain manusia ini ada yang kaya, ada yang miskin, tetapi kita tidak boleh sengaja memiskinkan orang. Ya. Biarkan Allah dengan mekanismenya Allah itu ada yang kaya, ada yang miskin, tapi kita tidak boleh campur tangan dengan cara memiskinkan. Campur tangannya gimana? Membuat undang-undang yang terlalu menguntungkan pemilik harta, tapi merugikan orang yang tidak punya harta. Nah, dorongan Allah untuk menolong orang yang kesulitan itu, terutama orang yang lapar, itu supaya kita mau memberi makan. Nah, Allah memuji orang yang mau memberi makan dengan sukarela. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan perang. Iya, makanan yang diberikan itu makanan yang mereka sukai. Jadi tidak memberi makanan yang busuk atau hampir busuk baru diberikan, enggak. Justru makanan yang baik diberikan. Dan objek yang menerima pemberian makanan ini tidak hanya teman dekat. Di sini disebutkan orang miskin siapa saja, anak yatim siapa saja, dan lebih lagi di sini tawanan perang. Tawanan perang itu kan orang-orang yang ditangkap di antara musuh. Jadi mereka itu semula memusuhi kita. Tapi karena kelemahannya lalu bisa kita tangkap, kita tahan. Nah, ketika kita tahan, nggak boleh kita menyiksa mereka. Kita mesti memberi makan kepada mereka. Dan ketika memberi makan itu, mereka tulus. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian itu hanya untuk mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, dan kami juga tidak mengharapkan terima kasih dari kamu. Jadi kalau ada orang memberi sesuatu supaya orang itu terima kasih,
itu sebenarnya dia memberi untuk kepentingan diri sendiri, supaya dirinya itu dimuliakan. Dimuliakan dengan cara orang itu berterima kasih. Kalau orang berterima kasih kan menyanjung kita. Dan di bidang sosial, jika terjadi kegaduhan dalam masyarakat mengenai pemilu, kembali lagi ke masalah pemilu, kita tidak pada tempatnya menyalahkan Allah, tapi justru kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Kita bersalah karena di antara kita ada pihak yang suka melakukan pelanggaran tatanan hidup. Misalnya, di antara kita ada pihak yang memegang posisi yang banyak pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Mereka suka berbohong dan sering berperilaku tidak adil terhadap para anggota masyarakat. Jadi orang-orang yang memegang kekuasaan, mereka itu mempunyai pengaruh, mereka bisa membuat peraturan yang menata kehidupan masyarakat. Nah, mereka suka berbohong dan suka berperilaku yang tidak adil, yang sebagian itu dikasihani, sebagian yang lain diintimidasi atau sebaliknya. Oleh karena itu adalah berarti ketidakadilan. Ketidakadilan itu bisa kita umpamakan air kalau digoncang, ya, digoncang dengan sebagian itu dikasih tambahan, sebagian yang lain tidak. Pasti akan terjadi kegoncangan, karena air itu bawaannya mesti mencari keseimbangan. Kalau sudah seimbang, maka air itu akan tenang. Tapi kalau tidak seimbang, dia akan goncang, akan terjadi ombak. Nah, masyarakat ketika pemimpinannya itu adil, maka masyarakat itu tenang. Tapi kalau pimpinannya itu tidak adil, pasti terjadi kegoncangan. Karena masyarakat itu juga suka keseimbangan. Keseimbangan masyarakat itu berupa ketentraman hati. Nah, oleh karena itu, dibalik, kalau ada kegoncangan masyarakat, itu indikasi penguasanya tidak adil. Nah, indikasi penguasa tidak adil. Sayang, penguasa yang tidak adil itu memang tidak peka, karena mereka mempunyai kepentingan sendiri dan malah makin ditekan-tekan orang yang bergejolak tadi. Ya. Jadi ketidakadilan itu ibaratnya sama dengan menggoyang-goyang air dalam kolam sehingga terjadi ombak. Makin besar goyangan akan berakibat makin besar ombaknya. Nah, kalau itu makin besar ombaknya, maka akan terjadi kehancuran-kehancuran. Misalnya tsunami, itu kan terjadi kehancuran. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami menghendaki suatu daerah itu akan hancur, ya, kalau Allah menghendaki suatu daerah akan hancur, maka Allah membiarkan orang-orang yang suka bermewah-mewah, ya. Mutrafiha itu orang-orang yang suka bermewah-mewah. Orang suka bermewah-mewah siapa sih? Oh, berarti orang yang duitnya banyak. Siapa sih orang yang duitnya banyak? Pengusaha yang berkolaborasi dengan pengambil kekuasaan. Jadi peraturan dibuat menguntungkan pengusaha. Nah, kalau mereka itu kong kali kong, maka pejabat meskipun gajinya kecil menjadi kaya karena ada sogokan dari pengusaha. Nah, mereka yang suka berfoya-foya atau yang melimpah hartanya itu cenderung fafasaku fiha, berbuat fasik. Berbuat fasik itu suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran, Allah nggak apa-apa. Allah siapa yang berani menegur kita? Siapa yang berani memenjarakan kita? Kalau orang lain mau macam-macam, kita penjarakan. Tapi mereka, siapa yang bisa memenjarakan kita? Nah, kalau sudah seperti itu, fahaqqa 'alaihal qawlu, maka jatuhlah vonis untuk mereka, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nah, oleh karena itu kita mesti peka, kalau ada keguncangan dalam masyarakat, berarti ada something wrong, ada yang salah di antara kita. Nah, kita bagaimana menyikapi itu? Nah, ini yang kita bahas. Seharusnya begitu terjadi bencana, baik bencana itu berupa bencana alam atau bencana sosial, kita mesti bersikap rendah hati. Kenapa rendah hati?
Orang yang rendah hati saja yang bisa mengevaluasi diri. Orang yang sombong tidak akan mengakui kesalahan. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan masalah, kita rendah hati dulu deh. Ya, tawadhu. Terus bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, ini mungkin kami yang salah. Mohon petunjuk kesalahan kami apa. Nah, terus dengan begitu, dia mengevaluasi sambil mohon kepada Allah, nanti Allah akan memberikan petunjuk. Ya, dengan mengevaluasi diri, maka kita bisa mempelajari kesalahan apa yang telah kita perbuat. Kemudian kita melakukan koreksi atau perbaikan. Tapi sayang, kebanyakan kita tidak menyempatkan diri untuk melakukan evaluasi diri. Bahkan pihak-pihak yang memegang posisi penting seringkali tidak bersedia untuk mawas diri, karena justru mereka yang telah melakukan kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sendiri. Ya. Allah menasihati kita, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Mestinya mereka itu ketika terjadi bencana, mereka rendah hati menunduk kepada Allah. Tapi sayang, yang terjadi walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Sayang, yang terjadi adalah hati mereka menjadi keras. Hati menjadi keras. Ini kalau bahasa Indonesia, kepala mereka menjadi keras. Keras kepala. Kalau bahasa Al-Quran, keras hati. Tapi dalam bahasa Indonesia, keras kepala. Nah, orang yang keras kepala itu ya dinasihati kayak apa ya, nggak peduli. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Bahkan setan itu menghiasi, mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar dan baik. Jadi seolah-olah mereka itu sudah melakukan kebaikan. Wah, dan tujuan kita demi ini dan sebagainya. Kita maunya masa depan kita begini dan sebagainya. Nah, memang kadang-kadang keinginan kita baik, tetapi cara menerapkan keinginan itu yang kurang pas. Jadi dalam Islam itu tujuan baik saja tidak cukup. Kita harus nomor satu, memang tujuan kita harus baik. Terus metode melakukannya harus baik. Lalu aktivitas yang kita lakukan juga harus baik. Dan kita tidak boleh mencampuri semua yang kebaikan itu dengan keburukan. Semuanya mesti harus baik. Dana yang digunakan juga harus dana yang baik, bukan dana curian. Ya. Kalau kita berkeras kepala, tidak mau mawas diri dan tidak mau mengoreksi diri, maka layaklah jika Allah menimpakan bencana yang lebih dahsyat lagi. Nah, ini kalau orang-orang yang menyebabkan kehancuran itu bandel, seperti yang difirmankan oleh Allah ini, falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Setelah mereka bahkan melupakan apa yang mereka diingatkan, kami buka semua pintu. Kami buka semua pintu itu ya, kalau di negara kita ini ya, mau apa? Kamu mau ke polisi tidak akan bisa memproses kami. Jadi karena tidak bisa memproses, maka kejahatan nggak apa-apa, bisa dijalani. Nah, itu fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami buka. Ke jaksa, nggak apa-apa, jaksa sudah kami pegang. Mau ke tentara, ke polisi, semua sudah saya pegang. Mau kemana? DPR, DPR bisa dikuasai, supaya bikin perundang-undangan ini. Nanti kalau ada dispute, bawa ke Mahkamah Agung sudah saya kuasai. Nah, itu berarti semua pintu sudah terbuka. Nah, kalau sudah terbuka, mereka itu bangga. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka itu bangga, membanggakan apa yang mereka miliki, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami ambil tindakan secara mendadak. Kita tidak ingin ada bencana yang mendadak pada kita. Nah, kalau sudah terjadi, fa idza hum mublisun, mereka menjadi putus asa. Tidak hanya itu, faquti adabirul qaumil ladzina dzalamu, orang-orang yang zalim itu dikikis habis sampai ke buntut-buntutnya. Artinya sampai ke pengikut-pengikutnya. Kalau sudah seperti itu, maka mereka hancur
tinggal orang yang baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam raya ini. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita ini melihat perilaku kita sendiri belakangan ini, kita telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, mulai dari kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan sampai dengan kecurangan-kecurangan dalam mengelola kehidupan masyarakat. Kita masih beruntung karena Allah belum menimpakan bencana yang dahsyat. Tapi bahwa Allah belum menimpakan bencana yang dahsyat, jangan sampai membuat kita terlena. Karena ada kalanya Allah tidak segera menimpakan bencana itu dalam rangka menunda. Menundanya Allah itu baik, supaya kita punya kesempatan untuk bertobat. Kalau kita tidak memanfaatkan untuk bertobat, ya hancur kita. Ya. Jadi Allah itu ada kalanya menangguhkan penimpaan bencana dalam rangka memberi kita kesempatan untuk bertaubat, mengoreksi diri. Jika kita terlena dan tidak segera melakukan koreksi, kesalahan demi kesalahan akan bertumpuk. Jadi makin banyak kesalahan-kesalahan, tidak mau berhenti. Bisa jadi setelah kesalahan berakumulasi terlalu banyak, kemudian Allah betul-betul menimpakan bencana sebagai siksaan bagi kita. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Jangan mengira orang-orang kafir bahwa bencana itu ditunda-tunda, ditangguh-tangguhkan itu baik bagi mereka. Enggak, ditundanya itu tidak baik. Karena apa? Innama numli lahum liyazdadu itsma. Ternyata penangguhan bencana itu hanya membuat mereka makin banyak saja kesalahan yang mereka lakukan. Nah, kalau sudah makin banyak, walahum adzabun muhin, lalu nanti akan datang siksaan yang menghinakan. Nah, Allah mengingatkan agar kita ini belajar dari sejarah masa lampau. Ada beberapa kelompok dari generasi-generasi terdahulu yang melakukan banyak pelanggaran dan mereka bersantai-santai menikmati hasil duniawi dari pelanggaran itu, seperti Fir'aun dan kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu kaumnya Nabi Soleh. Mereka mengira tidak akan terjadi bencana, tapi ternyata bencana terjadi juga. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun tsumma akhadhtuha wa ilayyal masir. Betapa banyak daerah atau negeri yang kami tangguhkan bencananya dan mereka melakukan kezaliman-kezaliman. Jadi mereka melakukan kezaliman, tapi bencana ditangguhkan oleh Allah. Ternyata mereka tidak mau bertaubat. Tsumma akhadhtuha, lalu kami ambil tindakan mereka. Wa ilayyal masir, setelah itu mereka harus kembali menghadap kepadaku Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Dan padahal bencana itu seringkali terjadi secara mendadak dan tidak bisa diduga sebelumnya, sehingga masyarakat yang tertimpa tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wa lahum yunzarun. Sebenarnya siksaan Allah itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, lalu membuat mereka menjadi panik. Karena sekonyong-konyong dan mereka panik, mereka tidak sanggup menolaknya, tidak bisa menghindarinya, dan mereka tidak diberikan tangguh lagi. Jadi pelajaran yang perlu kita ambil adalah bahwa kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat, mesti selalu berhati-hati di dalam berperilaku dan menghindari pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran yang sifatnya merebut hak orang lain. Kemudian dari waktu ke waktu kita mesti menyempatkan diri untuk memawas diri, meneliti barangkali ada kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Jika kita jujur pada diri sendiri, maka kita akan dengan mudah bisa menemukan kesalahan kita sendiri. Lalu kita bersegera menghentikan praktek kesalahan itu dan memperbaiki perilaku berikutnya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah itu kalau menimpakan siksaan itu bertahap. Ya. Sungguh kami akan membuat bertahap bencana-bencana, mulai dari yang ringan ke yang berat, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar, cara hidup yang benar. Jadi kalau kita merasakan bencana, hanya begini aja,
nanti lama-lama itu akan makin besar, karena Allah kalau menimpakan bencana itu bertahap. Ini intinya adalah kita hati-hati, kita mesti berperilaku yang baik dan selalu kita mengevaluasi diri untuk mengoreksi diri. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa di dalam bencana apapun pasti ada kebaikan yang direncanakan oleh Allah. Ada kalanya Allah itu menciptakan bencana sebagai hukuman atau sebagai ujian. Setiap terjadi bencana, kita mesti rendah hati dan bersedia mengakui kesalahan kita sendiri. Kita tidak boleh terlena ketika Allah menangguhkan bencana atau menimpakannya secara bertahap. Penangguhan bencana dimaksudkan oleh Allah untuk memberi kita kesempatan untuk bertaubat dan mengoreksi diri. Semoga Allah memberi kita sikap rendah hati untuk mengenali kesalahan kita sendiri dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Amin.